Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Jaka Prayuda. Pada video kali ini saya akan membahas sebuah project yang saya sebut dengan namanya Bell Home Notification of Telegram Apps. Jadi salah satu project untuk pengembangan Bell yang selama ini kita ketahuin seperti ini wujudnya. Jadi ini inputannya yang biasa ditekan, yang biasa dipasang di luar rumah. Ini outputannya yang menghasilkan suara bunyi melalui speaker atau buzzernya, dan antar perangkat input dan output ini terhubung dengan kabel. Kita akan gantikan fungsi ini dengan teknologi kekinian, yaitu Internet of Things, yang nanti mekanismenya jadinya seperti ini. Oke, ini mekanismenya. Jadi nanti kita akan gunakan dua komponen utama, yaitu push button atau tombol. Nanti ini fungsinya seperti tombol yang pada Bell umumnya. Berikutnya ada perangkat Node MCU sebagai microcontrollernya. Saya pakai ini karena dia sudah dibekali dengan modul WiFi, dan nanti di mana Node MCU ini akan terhubung dengan WiFi atau koneksi internet yang ada di sekitar rumah kita. Berikutnya nanti akan kita install satu library di dalamnya, yaitu yang kita sebut dengan namanya boot Telegram. Jadi ini sebuah robot ya, jadi service dari aplikasi Telegram itu punya namanya boot Telegram yang akan bisa digunakan untuk membuat alat otonom gitu. Dan nanti kita gunakan Telegram sebagai media interface dari Bell kita ya, notifikasinya, atau kita bisa ngedirect informasi atau apapun perintah menuju dari perangkat Bell kita. Oke, langsung saja. Nanti bentuk rangkaiannya seperti ini. Oke, ini rangkaiannya. Jadi Node MCU kita terhubung dengan push button. Jadi saya langsung saja satu kaki dari push button itu terhubung dengan tegangan VCC-nya. Di sini saya gunakan 5 volt langsung. Satu kaki lagi terhubung dengan data. Di sini saya pakai data analog, dan nanti data ini kita akan konversi berapa nilainya pada saat ditekan dan tidak. Dan berikut ini rangkaian jadinya. Oke, ini rangkaian jadinya. Jadi ini komponen Node MCU saya yang sudah dibekali sama modul WiFi ESP8266, dan berikutnya ini push buttonnya. Di sini push buttonnya terhubung dengan rangkaian yang seperti di gambar sebelumnya, VCC dan data, dua kabel. Ini di bagian belakang rangkaiannya, dan nanti kita akan kasih kondisi, kita akan lakukan kalibrasi ketika tombol ini ditekan nilainya dapat berapa gitu. Oke, langsung kita masuk ke source code-nya. Oke, sebelum masuk ke source code, kita harus install dulu library yang akan kita gunakan, dan nanti kamu bisa akses link ini, arduinolibrary.info. Oke, nanti link deskripsi saya letakkan. Berikutnya kita akan gunakan yang namanya CT bot. Nih. Oke, di sini banyak versi. Download aja yang paling baru, yang 2020 April, tanggal 22 April baru rilis. Download aja yang baru. Oke, setelah di-download, langkah berikutnya ya, kita tinggal ekstrak aja ini ke dalam folder library Arduino yang ada di C, program file, Arduino, cari library. Oke kan? Oke, kita save dulu. Saya buat dengan namanya IoT Telegram. Oke, langkah pertama di sini kita akan masukkan sebuah library CT bot tadi, kita include. Oke, berikutnya kita deklarasikan variabelnya. Saya buat di sini Bell. Jadi bebas nama variabelnya. Berikutnya kita definisikan untuk SSID WiFi kita. Saya gunakan di sini WiFi-nya namanya IoT. Berikutnya passwordnya, password dari WiFi koneksi internet kita antara perangkat Node MCU dengan perangkat internet. Berikutnya tokennya ini nanti kita akan dapatkan dari aplikasi Telegram. Nanti kita akan bahas selesai scriptnya kita baca. Terus berikutnya saya gunakan pin A0 untuk baca datanya. Saya buat di sini push button, letaknya di pin A0. Ini rangkaian yang sesuai tadi di Node MCU dengan push button. Berikutnya datanya saya buat data pass. Oke, di void setupnya kita akan buat aktifkan komunikasi serial dulu antar komputer. Oke, jadi kita aktifkan dulu koneksi antar komputer dan perangkat. Berikutnya kita definisikan untuk push buttonnya.
sebagai input. Oke, berikutnya kita akan membuat koneksi antar perangkat ke Telegram. Jadi kita akan hasilkan informasi dulu ke serial monitor kita. Oke, misalnya kita buat keterangan dulu starting Telegram. Terus bell kita aktifkan, yaitu pakai fungsi Wi-Fi connect SSID, pass. Terus kita set Telegram tokennya. Token. Ini token kita akan dapatkan setelah kita mendesain project di Telegramnya. Oke. Terus kalau kamu mau cek bahwasanya terkoneksi atau tidaknya, kita buatnya di sini aja. Jika bell, kita buat tes koneksi. Oke. Jadi ketika tes koneksinya berhasil, kita buat misalnya berhasil koneksi. Kata keterangannya bebas sih. Berikutnya ketika tidak berhasil, kita buat keterangannya tidak terkoneksi. Oke, kalau sudah, di void loop ini kita akan definisikan fungsi dari tombolnya. Jadi di sini kita gunakan nama variabel namanya data push. Jadi kita langsung baca aja dengan fungsi analog read. Terus variabel pass buttonnya ini kita panggil lagi variabel pinnya. Oke, berikutnya kita cetak hasilnya. Oke, berikutnya kita uji coba dulu tombolnya, apakah tombolnya berfungsi, dan sekaligus kita akan lakukan kalibrasi. Oke, pastikan dulu portnya. Di sini yang aktif COM5. Oke, kalau sudah diklik upload. Oh, ini titik komanya lupa ya di akhir. Kita akan coba tekan tombolnya seperti ini. Berapa kita bisa lihat nilainya. Oke, ini ketika tombol ditekan. Ini ketika tombol dilepas. Oke, itu nilainya. Sekarang nilai ini kita akan jadikan sebuah pesan. Jadi ketika ditekan misalnya ada orang, ketika tidak ditekan tidak ada orang gitu ya. Jadi caranya itu kita tinggal buat aja di bawah sini. Datanya ini kita udah nggak perlu lagi. Jadi mau dihapus silakan, jadi komentar silakan. Jadi kita tinggal buat aja seperti ini. Data pass misalnya jika nilainya di atas 1000, maka keterangannya ada tamu. Selain daripada itu kita mau teksnya kosong aja. Kalau kosong kamu bisa isikan spasi. Oke, kalau sudah diupload balik. Oke, proses upload selesai. Kita buka serial monitornya. Oke, ini serial monitor sudah membaca, tapi karena statusnya tidak ditekan maka tidak ada keterangan. Tapi ketika tombol ditekan seperti ini, oke, maka ada keterangan. Ini tidak ada keterangannya. Oke, sekarang ini kita akan teruskan menggunakan aplikasi Telegram. Jadi nanti di Telegram kita muncul notifikasi bahwasanya ada tamu gitu. Oke, sekarang caranya itu seperti ini. Ini sebelumnya kita kasih delay saja. Saya buat 1000. Oke, sebelumnya kita buka dulu aplikasi Telegram. Jadi aplikasi Telegram kamu bisa download di iOS juga tersedia. Jadi tinggal download aja. Oke, kalau sudah kita buka. Baik, ini posisi Telegram masih kosong. Sekarang kita akan buat obrolan. Jadi kita akan cari botnya di sini. Oke, ketikkan di sini bot father. Oke, pilih yang paling atas. Oke, ini bot father kita. Kita akan buat aplikasi kita, interface aplikasi kita di dalam bot father ini. Baik, klik mulai boot. Oke, di sini ada informasi keterangannya. Kita harus pakai apa? Kita akan buat boot baru. /new boot. Jadi kita akan buat new boot. Klik aja. Oke, di sini kita diminta untuk mengisikan
nama boot kita. Saya buat misalnya home bell. Kirim. Oke, nama boot dibuat. Terus di sini dia minta untuk membuat username boot kita. Ya. Bebas sih namanya apa. Saya buat aja home bell. Terus saya buat underscores boot. Oke, namanya sudah ada. Saya buat inisial aja dulu. JP home bell. Jadi kalau namanya sudah ada, maka muncul pesan seperti itu. Oke. Ini nama tidak ada dan IP-nya kita menerima. Ini kita sekarang udah dapat IP-nya. Oke. Ini IP-nya sudah ada. Sekarang kita akan salin IP ini. Kita lanjut. Kalau sudah, berikutnya yang kita dapat tadi, IP-nya tadi dari boot Telegram itu dipaste aja kemari ke dalamnya. Terus kita butuh ID boot, ID Telegram kita. Untuk membuat ID-nya kita buat string ID. Terus kita akan isikan ID kita di sini. Baik, cara melihatnya tuh seperti ini. Oke, jadi setelah kita copy paste IP kita yang kita dapat dari boot folder Telegram ini, berikutnya kita cari ID Telegram kita. Cara mencari ID Telegram itu seperti ini. Jadi kita back, kita buat di obrolan. Kita buat di sini ID boot. Oke, pilih yang paling atas. Terus klik mulai ulang boot. Oke. Buat get it. Kita cari get ID. Oke. Oke, ini ID kita. Berikutnya ID ini kita akan masukkan ke script micro kita. Oke, kalau ID ini sudah kita masukkan, berikutnya kita akan jalankan boot kita. Cara jalankan bootnya, masuk lagi di boot folder. Terus di sini di situ ada Temi JP Home Bell bot, itu bot kita, klik aja. Oke, berikutnya klik mulai. Oke, posisinya sekarang kita sudah punya home bell kita. Ini yang akan kasih notifikasi ke kita. Oke, sekarang kita akan kirimkan pesannya. Oke, ketika ID ini sudah kita masukkan, berikutnya langkah berikutnya kita akan buat pesan yang akan kita kirimkan ke Telegram kita. Fungsinya bell itu variabel boot Telegram kita. Functionnya namanya message. Saya buat ada tamu, keterangan yang sama. Ya, jadi jika ditekan ada tamu. Jika tidak ditekan, tidak terjadi apa-apa, tidak akan mengirimkan apapun misalnya. Oke, kalau sudah diunggah lagi. Oke, lupa. Ini kita kasih ID kita. Oke, unggah lagi. Jadi nanti akan dikirimkan berdasarkan ID itu gitu. Oke, program masuk, kita buka serial monitornya. Oke, ini berhasil, berarti terkoneksi. Ya. Ini interface Telegram kita. Ketika tombol ini ditekan seperti ini, itu dia langsung masuk notifikasinya. Ada tamu Anda. Ini sesuai apa yang kita input tadi. Oke, saya tekan lagi. Ini tekannya cukup lama, biar notifikasinya banyak yang masuk. Ini kalau ditekan seperti ini lama, notifikasi terus masuk. Oke. Dan kita saat ini sudah berhasil menghubungkan bell yang konvensional tadi menggunakan teknologi Internet of Things dengan notifikasi di Telegram. Jadi nanti notifikasinya itu ya seperti gimana pesan masuk di Telegram. Kita akhiri videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.